Kalau memang kita bisa mempermudah urusan, kata Rasulullah, kenapa tidak dipermudah saja? Sebab kelak ketika orang lain dalam kesulitan, orang ini dipermudah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada tuan rumah. Saya saja baru kenal kemarin lewat WA, Pak. Namanya siapa, Pak? Iwan. Bapak Iwan beserta Ibu. Kemudian Mas Faisal sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya. Jenggotnya udah putih semua itu. Sahabat saya, teman saya, Mas Sayuti. Ternyata beliau masih sehat. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini juga senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi di perjalanan agak curiga ini. Saya yakin ibu-ibunya pasti sedikit. Karena lagi nonton Mas Al semuanya ya. Lagi nonton Ikatan Cinta ya. Iya. Saya juga lebih khawatir jangan-jangan bapak-bapaknya juga ikutan malah gitu. Sebab ini bagian dari musibah saya ini, Bu. Kalau sebelum ada film itu HP istri saya itu foto saya semua. Nah setelah ada film ini foto saya dihapus semua malah. Ini saya khawatir malah ibu-ibu yang di dalam juga sama ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini adalah pertemuan rutin. Insya Allah di berapa bulan sekali, Mas Faisal? 3 bulan atau 3 bulan sekali ya. Bahwa memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan dengan indah. La takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan pernah meremehkan sebuah perbuatan baik. Kita sering meremehkan perbuatan baik dan kita kadang-kadang menganggapnya itu biasa saja. Perbuatan baik yang sering kita remehkan dan sering tidak kita anggap adalah bertemu dengan sahabat, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman, dengan membawa kebahagiaan. Saya yakin bahwa pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan kita semuanya. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita berkumpul tidak saja di dunia, tetapi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini RW berapa ini? 22. Ya, kalau nanti di surga mau bikin RW 22 juga boleh, Pak. Karena memang sebenarnya kebaikan yang sering kita lakukan itu sering kita menganggapnya biasa-biasa saja. Bertemu dengan orang lain, kemudian saling melempar senyum, saling bertutur sapa. Dan itu adalah ciri yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita Muslim Indonesia. Walaupun di belakangnya nanti ada arisan. Ya sebenarnya saya juga pengen ikut arisannya sebenarnya nih, Pak. Nah inilah wajah Islam itu ya harus wajah yang ramah. Maka Al-Quran menasihatkan kepada kita, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nasihat Al-Quran itu sederhana untuk kita. Kita ini kan bertetangga. Kita ini hidup dalam kehidupan sosial masyarakat yang baik, Pak. Maka Al-Quran mengingatkan fabima rahmatin minallah. Maka karena sebab rahmat dari Allah yang turun kepadamu Muhammad, Allah turunkan rahmat untuk kita. Lintalahum, bersifat lemah lembutlah engkau. Nah kita ini kalau bukan karena sifat lemah lembutnya kita, tidak mungkin kita bisa duduk bersama. Kalau bukan karena Allah melembutkan Haji Sayuti,
Kalau bukan karena Mas Iwan hatinya dilembutkan oleh Allah, tidak mungkin saudara datang ke tempat ini. Tidak mungkin saudara mau datang ke tempat ini. Karena Allah melembutkan hati kita, maka Allah menggerakkan hati kita untuk melangkah ke tempat ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena sebab Allah melembutkan hatimu, lintalahum. Berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau seandainya engkau mengeraskan hatimu, engkau merasa benar sendiri. Nah, ini kan banyak mulai timbul penyakit sekarang. Timbul penyakit di masyarakat sekarang, termasuklah ketika bertuhan. Ketika kita beragama, kadang-kadang timbul hari ini seakan-akan bahwa kita paling benar di antara saudara kita. Kalau sampai ini terjadi, kata Allah, lanfaddu min haulik, mereka tidak akan mendekat kepadamu. Kalau kita keras, sikap kita keras, kita ngotot, yang mau dekat sama kita siapa? Ya Mas Ayuti dulu. Ngapunten Mas. Dulu Mas, karena saya melaksanakan tugas. Iya. Tapi kalau bukan karena sifat kita yang Allah lembutkan, kemudian kita mau bertemu dengan orang lain dalam kebaikan, orang tidak ada yang mau mendekat sama kita, Pak. Mendekat tidak mau berarti kebenaran tidak akan sampai. Fa'fu anhum, maka karena itu kata Allah, maafkan kesalahan siapapun. Tapi dia udah nyakitin saya. Baik, kalau memang orang lain itu sudah menyakiti hatimu, bukankah Allah itu adalah zat yang maha pengampun? Sebesar apapun salah kita, Allah pasti mengampuni kita. Lantas bagaimana dengan kita? Kenapa tidak mau memaafkan orang lain? Yang hebat itu adalah ketika orang mau meminta maaf atas kesalahannya, tetapi lebih hebat lagi kalau orang lain mau memaafkan. Berarti orang itu lebih hebat dibandingkan kita. Kita yang minta maaf itu hebat, yang memaafkan lebih hebat lagi. Fa'fu anhum, kata Allah, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah. Walaupun saya di rumah, mungkin sedang tidur, tapi Haji Sayuti sering memohonkan ampunan untuk saya. Di mana? Ketika saya tertidur, Mas Faisal lagi tahajud, berdoa kepada Allah. Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa saudara-saudara kami, muslim laki-laki dan perempuan. Padahal saya sedang tidur. Berarti Allah melembutkan hati Mas Faisal. Pada saat yang lain saya pun membalas. Mas Faisal mungkin lagi tidur, saya balas. Allahummarham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkan kasih sayang untuk umatnya Nabi Muhammad. Siapa saja. Ini, maka kata Allah, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kesalahan siapapun kepada Allah kalau memang mereka berbuat dosa kepada Allah. Wasyawirhum fil amri. Ini yang malam ini nih. Bermusyawaralah kalian dalam setiap perkara apapun. Ada RT, ada RW, ada ini dan itu. Ketika bertemu di satu majlis, kita bisa saling bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan apapun yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Maka saya sangat berterima kasih kepada Mas Iwan dan keluarga yang telah berkenan untuk mengundang saya melalui WA. Nggak apa-apa, nggak datang ke rumah pun nggak apa-apa. Selagi memang saya tidak ada kegiatan di luar, tidak ada kegiatan ceramah. Karena Nabi SAW itu begitu mudah, Pak. Ada 4 orang yang tidak bakal disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Hayyinun layyinun sahlun qaribin sahl. Orang yang tidak bakal masuk neraka itu, kata Rasulullah. Orang yang tidak bakal disentuh oleh api neraka itu adalah orang yang lemah lembut dalam bertutur sapa. Ya, walaupun orang Pontianak ini biasa ngomong tak bisa pelan, Pak, ya. Kita ngomong pakai Melayu pakai teka gitu kan. Nah, coba kalau kita berangkat ke Solo, berangkat ke Jogja, malu rasanya kita nih. Pripun Mas gitu kan. Monggo unjuane gitu kan. Kok Pontianak? Minumlah. Sinilah. Sinilah kau. Mana kau? Gitu kan. itu karena budaya namanya. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah orang yang lembut dalam bertutur sapa. Lembut bertutur sapa itu apa? Ketika dia mengucapkan sesuatu, orang lain tidak merasa tersakiti oleh lidahnya.
Walaupun kita benar sekalipun dan orang lain salah, kenapa kita tidak melembutkan pikiran kita? Kenapa kita tidak melembutkan lidah kita? Kemudian yang berikutnya, kata Nabi itu memudahkan urusan orang lain. Kalau memang mudah, kenapa dipersulit? Kalau bahasanya tim saya ini apa namanya, Hat? Kalau memang sulit, kenapa dipermudah ya? Kalau memang itu sebenarnya mudah, kenapa dipersulit? Orang yang mempersulit urusan orang, hati-hati. Allah akan bakal mempersulitnya. Kalau memang bisa diselesaikan, mana Pak RT ini? Ibu, Pak RW ya? Ini Pak RW. Yang mana nih? Ada Pak RT juga, Bu RT. Bu RT. Saya tahu, saya yakin Bu RT pasti akan memudahkan urusan orang. Jadi kata Rasulullah, yang tidak bakal kesentuh api neraka itu sahlun. Orang yang memudahkan urusan orang. Nah, hati-hati itu Pak RW itu. Kalau memang ini urusan bisa selesai 1 jam, 1 jam. Jangan bilang, nampaknya besok nih. Pulang, Pak Lurah tak ada. Sekali Pak Lurah ada, camat tak ada. Camat ada, nampaknya tak bisa nih. Kalau memang kita bisa mempermudah urusan, kata Rasulullah, kenapa tidak dipermudah saja? Sebab kelak ketika orang lain dalam kesulitan, orang ini dipermudah oleh Allah. Qaribin, mudah bergaul. Nah, kita ini sedang bergaul. Orang yang senang dan mudah bergaul dalam kehidupan sehari-hari, Allah nanti juga senang kepadanya, kata Nabi. Maka pertemuan malam hari ini hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Berarti ketika kita mau bertemu dengan orang lain, Allah menghilangkan sifat sombong di hati kita. Allah menghilangkan sifat sombong di hati kita. Berarti apa? Ketika kita mau bertemu dengan orang lain, menerima orang lain, hanya sekedar senyum saja. Kalau memang ibu-ibu tidak bisa sedekah uang. Suatu hari seorang ibu-ibu datang kepada Nabi, "Ya Nabi, saya ini mau melakukan sesuatu dengan harta saya. Apa yang harus saya lakukan?" Kalau memang kamu punya uang, kata Nabi, bagilah kepada orang lain. Kalau tidak punya uang, Nabi, bagilah makanan. Kalau tidak punya makanan, Nabi, kalau tidak punya uang, tidak punya makanan, cukup dengan senyum saja. Tidak punya uang untuk dibagi, tidak ada makanan untuk dibagi. Nah, ini Pak Iwan malam ini, alhamdulillah makanan ini. Ada makan tak Pak Iwan? Ada, Pak. Kok tak ada balik nama saya? Nah, ini kata Nabi, kalau memang tidak ada uang, bagi makanan. Kalau tidak ada makanan, ya Nabi, bagilah senyummu. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu yang tulus kepada saudaramu itu dihitung sedekah sama Allah. Jadi ibadah itu sebenarnya mudah, Pak. Berbuat baik itu sebenarnya gampang, nggak usah sulit. Kalau memang tidak bisa beribadah yang besar, yang berat, yang kecil saja, yang ringan saja. Contoh yang lain, kata Nabi. Kalau kamu pengen masuk surga, buanglah duri dari jalanan. Jangan pula tebar paku karena kita buka tambal ban. Kata Nabi, kalau memang kamu tidak bisa sedekah yang lain, buanglah batu atau buanglah duri dari jalanan, engkau sedang bersedekah. Nah, apalagi malam hari ini kita duduk-duduk bareng-bareng, kemudian kita ngopi bareng, ngobrol bareng, kemudian bercerita banyak hal. Hati kita semakin dekat, Allah jauhkan kita dari sifat sombong, Allah dekatkan kita kepada sifat kasih sayang. Ini sangat patut untuk kita teruskan, untuk kita budayakan dalam hidup kita sehari-hari. Maka hal ini ketika kita sudah mau bertemu dan bersahabat dengan orang lain, otomatis kita mau menerima perbedaan yang ada di antara kita. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membesar-besarkan perbedaan. Nggak penting itu. Kita diciptakan oleh Allah ini beda semua. Allah menciptakan kita ini pasti berbeda-beda. Beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, dan banyak perbedaan yang lain. Tetapi bukankah itu menunjukkan Allah tengah berkasih sayang kepada kita? Masya Allah. Indonesia ini penduduknya kurang lebih 270 juta hari ini. Bahasa yang ada itu kurang lebih 700 bahasa di Indonesia. Suku bangsanya pun juga ratusan. Bahasanya berbeda-beda, tapi Allah persatukan kita.
Coba kita belajar ke negara-negara di luar sana, Pak. Satu negara bahasanya sama, suku bangsanya sedikit, tapi ributnya naudzubillah. Nah, jangan sampai itu terjadi di bangsa kita ini. Bangsa kita ini adalah bangsa yang ramah tamah. Coba Bang Faisal, Pak Faisal, dari ujung ke ujung gang kenal enggak? Kenal enggak dengan tetangga ujung ke ujung gang nih? Kenal semua. Pak Sayuti dari ujung Batu Layang sampai ujung sana tuh, ujung Siantan dulu, tahu semua. Itu orang Indonesia. Kalau kita bertetangga di negara luar sana, Pak, satu lantai, hanya beda lantai nih, lantai satu sama lantai dua, kita tak kenal. Bahasanya sama, budayanya sama, nggak ada yang kenal. Biasa saya ketemu dengan kawan-kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah lewat aja. Kalau Pak Sayuti tegur saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mana Bang Sayuti? Ngopi yuk. Itu biasa di Teluk Betong Maju nih. Tak sempat silaturahim di rumah, di warung kopi pun kita jadi. Tapi yang sakit hati ibu-ibu, dari pagi sampai sore tak balik-balik gitu. Nah, inilah indahnya persaudaraan, apalagi persaudaraan itu diikat dengan akidah. Persaudaraan yang diikat oleh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hanya sekedar duduk-duduk malam hari ini, ngobrol itu, rencanakan ini, rencanakan itu ibadah. Dan itu ibadah yang sangat besar dalam pandangan Allah. Jangan menganggap pertemuan kita ini remeh. Walaupun hanya sekedar ketemu, arisan dan seterusnya, itu ibadah. Yakinlah bahwa di dalamnya ada kebaikan yang sangat lebih. Maka insya Allah hikmah besarnya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan bahwa man arada ayyabsutullahu lahu rizqahu wa yunsalahu min atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ingin rezekinya diperluas, wa yunsalahu min atharihi, dan usianya dipanjangkan oleh Allah, sering-seringlah kalian bersilaturahim. Nah, malam hari ini kita silaturahim. Ada silaturahim ini isinya, kata Nabi, Allah luaskan rezekinya. Habis ini dikasih kopi, habis air putih kasih kopi, habis ini ada dikasih makanan, habis itu nanti balik pun kita dibawakan pula nih. Ada dibawakan Pak Iwan? Nampak ada berkat gitu malam nih. Nah, ini yang pertama kata Nabi, kalau kamu senang silaturahim, yang pertama Allah luaskan rezekimu. Enggak usah khawatir, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, wa yunsalahu min atharihi, Allah panjangkan usiamu. Macam mana usiamu? Walaupun usia kita mungkin tidak panjang, tetapi kebaikan yang kita lakukan selama hidup akan dibaca dan dikenang orang. Ini ayah kita mungkin yang paling sepuh malam hari ini. Nggih, umurnya berapa? 70 ada? 29? Oh, saya tengok 29 nampaknya. Udah 79, Masya Allah, masih sehat ayah ya. Allah, ini nampaknya masih bisa nambah lagi. Ini Allah panjangkan usiamu, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan panjang usiamu adalah kebaikan dalam hidupmu akan ditambah oleh Allah. Kita wafat pun, kita mati sekalipun akan dikenang orang. Ya Allah, dulu Pak Faisal nih baik. Ya Allah, baru kemarin malam kita duduk dengan Pak Faisal di rumah Bang Iwan. Pula sekarang. Tak berani saya ya. Itu. Kemarin tuh Pak Sayuti begini, iya Pak Sayuti orangnya baik dia tuh. Memang nampaknya jak seram katanya kan, tapi hatinya baik. Ketika kita sudah tidak ada, akan dikenang oleh orang lain. Si mak ngah, mak long, mak anok tuh, waktu hidup pagi-pagi biasa dipanggil saya. Sini lah, minum lah, sini lah, goreng pisang nih. Nih ada sisa jemput-jemput, kan bagus. Kalau kamu pengen dikenang orang, kata Rasulullah, sering-seringlah engkau bersilaturahim. Maka insya Allah ketika engkau sudah tidak ada, orang akan selalu mengenangmu dan akan selalu mendoakanmu dalam kebaikan. Sudah berapa menit ini Pak Iwan? Tadi Pak Iwan bilang kasih waktu seluas-luasnya, itu sih nyiksa namanya nih. Pak Iwan pikir saya tak lapau lah. Apalagi ini malam minggu Pak Iwan ya. Nah, yang saya kasihan tengok ibu-ibu di belakang tuh, ya Allah mudah-mudahan kena nomor saya nih, katanya kan. Bukan tak besar duit itu, kata dia. Nah, malam hari ini walaupun pertemuan kita ini
Walaupun malam hari ini mungkin saya pertemuan yang pertama dengan para jamaah di lingkungan RW 22 ini, tetapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semuanya. Yakinlah dan percayalah kepada Allah bahwa apapun yang kita lakukan insya Allah bermanfaat. Kemarin saya ditanya oleh murid saya, "Ya Ustadz, bagaimana caranya agar hati saya selalu lembut?" Saya katakan, agar hatimu lembut, berzikirlah kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pandanglah orang itu dalam kebaikan. Ketika engkau bertemu dengan yang lebih tua darimu, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, orang ini usianya lebih tua dariku, berarti ibadahnya lebih banyak dibandingkan dengan aku." Ketika engkau bertemu dengan yang lebih muda, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, anak ini masih muda, ya Allah, pasti maksiatnya masih sedikit, ya Allah, dibandingkan dengan maksiatku." Ketika engkau bertemu dengan orang yang kaya, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, orang ini kaya sekali, ya Allah, pasti sedekahnya lebih banyak dibandingkan dengan sedekah." Ketika bertemu dengan orang miskin yang berada di bawahmu, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, orang ini miskin, ya Allah, tetapi walaupun miskin, ya Allah, pasti nanti di akhirat hisabnya lebih sedikit dan lebih cepat dibandingkan dengan aku, ya Allah." Ketika engkau bertemu dengan yang ahli ibadah, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, insya Allah dia adalah orang baik dan dia pasti selalu mendoakanku dalam kebaikan." Dan bahkan ketika engkau bertemu dengan yang ahli maksiat, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, walaupun orang ini ahli maksiat, saya yakin dia juga tahu bagaimana caranya bertaubat." Maka insya Allah hatimu akan lembut, jiwamu akan tenang, dan tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan dengan dirimu. Jangan sampai engkau merasa lebih baik, jangan sampai engkau merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Maka sering-seringlah engkau bertemu dengan orang lain, mintalah agar engkau didoakan olehnya, dan mintalah kepadanya agar engkau menasihati dirimu. Jangan pernah menganggap dirimu lebih tahu, dan kemudian engkau sering menasihati orang lain, sementara dirimu menolak ketika engkau dinasihati oleh orang lain. Tanda-tanda hatimu bersih, hatimu baik, jiwamu benar, dan hidupmu lurus sesuai dengan ajaran Allah, engkau cenderung selalu menerima nasihat orang lain, dan engkau tidak marah ketika orang lain sedang menegur dan menasihatimu. Maka malam hari ini, walaupun saya yang sedang menasihati bapak-bapak, orang tua saya, saudara-saudara saya, ibu-ibu saya tidak sedang menasihati para jamaah dan hadirin, saya sedang menasihati diri saya sendiri. Bahwa sebenarnya yang paling sulit itu bukan menasihati Kang Iwan, bukan menasihati Pak Faisal, bukan menasihati Pak Sayuti, tapi yang paling sulit adalah menasihati diri sendiri. Maka ketika seorang khatib naik ke atas mimbar, ketika dia sebelum berwasiat kepada orang lain, dia berkata, "Fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi." Nasihat kepada diri sendiri itu penting. Salah satu nasihat yang paling penting untuk diri sendiri adalah malam hari ini. Saya sedang menasihati diri saya sendiri untuk tidak berlaku buruk kepada siapapun, untuk selalu mengedepankan sikap baik atau husnudzon kepada orang lain. Dan yang sebelum saya tutup, ibu-ibu, karena ini sudah memasuki sebentar lagi bulan Rajab ya. Bulan Rajab berarti kurang lebih 2 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Biasa mak-mak di Siantan nih, Bu, dah bersibuk, dah pesan kue dah. Gorden dah diganti dah. Wallpaper dah diganti, kursi udah diganti. Saya tahu penyakit mak-mak Siantan nih. Asal masuk Idul Fitri, selesai Idul Fitri dah bersibuk dah. Nah, kau ikut nak dah. Aku ada arisan kue nah, kata dia kan. Itu mak-mak Siantan. Ya mak ya, ada mak ya. Tahu saya muka-muka belakang ni. Itu mak-mak Siantan. Ngapa pula Pak Ustaz tahu? Itu bini saya. Bini saya macam tu. Kenapa saya berikan contoh ini? Kita sebentar lagi masuk Rajab, habis Rajab kemudian Sya'ban, habis Sya'ban kita Ramadan. Bulan Rajab itu kata Nabi adalah bulan untuk memperbaiki amalmu. Sedangkan bulan Sya'bannya adalah memperbaiki hatimu, dan bulan Ramadannya adalah untuk memperbaiki ruhmu atau jiwamu. Maka kita persiapkan diri, insya Allah kurang lebih 2 bulan ke depan kita sudah masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan berkah hidup kita bulan Rajab, Allah berikan berkah kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita hingga bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah saya yakin dan percaya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah hatinya adalah hati yang lembut, hatinya adalah hati yang baik.
Ketika mau mendengarkan nasihat orang lain, berarti hatinya sudah hidup. Yang berbahaya adalah ketika sudah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Terima kasih Kang Iwan. Saya sebentar saja Kang Iwan ya. Ya, sebentar saja tapi mudah-mudahan manfaat Kang Faisal. Mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barakah. Allah turunkan kebaikan di hati kita masing-masing. Allah jadikan istri-istri kita istri yang salihah. Anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak yang salih dan salih qurratu ayun, dan suami-suami ibu mudah-mudahan Allah jadikan sebagai suami dan imam yang bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulik wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal taubatana wastajib du'ana ya Rabbal alamin. Ilahana anta rabbuna wa anta khaliquna wa anta bari'una wa musawwiruna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqaqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana bil iman. اللهم أصلح لنا دنيانا وأخرانا وزين لنا عملنا بأعمال الصالحة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم استر عورتنا وعيوبنا وكما سترت عورتنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك حتى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا يا رزاق يا رزاق يا رزاق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا إلا ذنبا مغفور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهلنا زيارة لبيتك الحرام. اللهم يسر لنا وسهلنا زيارة لبيتك الحرام. اللهم سهلنا ويسر لنا زيارة للحرمين الشريفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Terima kasih Kang Iwan. Mohon maaf para jamaah sekalian jika banyak salah, banyak khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.